Pemanfaatan sumber energi alam juga dilakukan warga desa Kedungrong, Kulon Progo, Yogyakarta. Air yang mengalir di selokan irigasi Kali Bawang ini berasal dari Sungai Progo yang bermuara ke Laut Selatan. Air yang biasa digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Semula, ide ini digagas mahasiswa UGM yang pernah KKN tahun 2009. Namun upaya mahasiswa gagal, hingga akhirnya potensi itu terdengar Dinas Pekerjaan Umum Yogyakarta dan menghibahkan turbin mikrohidro. Sejak itu, warga mengelola sendiri hingga akhirnya memiliki aliran listrik mikrohidro di tahun 2012. Turbin di Kedungrong ini dapat menghasilkan daya sebesar 18.000 volt ampere. Dengan daya sebesar itu, warga bisa memanfaatkannya untuk alat produksi usaha kecil. Kondisi warga di sini dulu itu memang ketika sebelum ada mikrohidro, tempat sini sebenarnya sudah ada PLN ya, tapi tetap PLN itu belum semua pakai semua PLN, karena pertama dari jarak juga memang kemarin dulu sebelah atas itu terlalu jauh dengan tiang listrik, akhirnya belum bisa teraliri listrik, dan penghasilan warga juga agak kurang, jadi belum berani untuk pasang listrik. Rejo Andoyo adalah warga Kedungrong yang berprofesi sebagai petani. Namun sejak kehadiran mikrohidro, ia memiliki tugas tambahan, yakni memastikan listrik yang dihasilkan bisa dinikmati oleh warga. Dari 45 rumah yang menempati dusun ini, hampir seluruhnya teraliri energi terbarukan. Untuk bisa menikmati listrik, warga cukup membayar iuran perawatan sebesar Rp12.000 ditambah biaya pemakaian setiap bulan. Jika sebelumnya warga membayar Rp60.000 kepada PLN, kini mereka cukup membayar rata-rata Rp25.000 per keluarga. Jika di tempat lain energi terbarukan menjadi sumber cadangan, bagi warga Kedungrong, ia telah menjadi sumber listrik utama. Motor tangan ora gelem ya? Kok jero tangan ora gelem? Iki dibreke sithik ben banyune los. Nek ora banter to. Ah. Jadi PLN itu di Dusun Kedungrong enggak jadi andalan lagi. Andalinya udah mikrohidro. Ya kebanyakan gitu kok. Kalau sekarang udah terjadi, Mas. Kalau mikrohidro mati, masyarakat udah nganu, wah mikrohidro nih mati, katakanlah gitu. Tapi kalau PLN yang mati, ini udah enjoy ya gitu. Kalau di sini loh, makanya kalau mikrohidro yang mati, masyarakatnya sudah nganu, wah kok ini mikrohidronya mati, gimana gitu. Tapi kalau PLN yang mati, mikrohidro masih nyala kan gitu. Mulanya, listrik mikrohidro ini hanya mengaliri 5 rumah saja. Beberapa warga lalu tertarik bergabung. Mereka pun cukup mengeluarkan biaya untuk kabel dan keperluan lain. Setiap warga akhirnya kini memiliki 2 jaringan, agar listrik dari 2 sumber yang berbeda tidak tercampur demi alasan keselamatan. Kalau memang nanti ini akan beranjak besar, mungkin tidak cuma warga Kedungrong aja yang menikmati, Mas. Jadi kalau bisa warga sekitar itu bisa menikmati, kita bisa mengoptimalkan lebih besar kalau mungkin kita bisa mengurusi dengan kualitas bagus. Kita pede untuk mengajak ke teman yang lain, ke warga desa yang lain untuk memakai dengan menjual, dengan mungkin istilahnya bagi hasil, karena kita sudah menyediakan alur listrik, mungkin akan menjadi listrik lebih murah dari PLN, dan seperti itu.
Kisah warga Kedungrong menjawab pertanyaan, bisakah kita hidup tanpa PLN? Atau mungkinkah kita tidak terlalu tergantung pada PLN? Jika model seperti Kedungrong di Kulon Progo dan Kedung Ringin di Blora ini dikembangkan secara nasional, kita bisa menekan penggunaan batu bara yang merusak lingkungan dan menyelamatkan PLN dari kontrak take or pay yang selama ini mengikatnya. Itu pun jika PLN memang ingin diselamatkan. Sebab energi sebagai kebutuhan sehari-hari seharusnya memang bisa murah dan mudah diakses oleh siapa saja. Ya, sebetulnya memanfaatkan energi terbarukan itu tidak hanya akan membebaskan kita dari polusi yang mengancam kesehatan ya, atau bicara ancaman krisis iklim gitu. Tapi demokratisasi energi sendiri ini di mana pemanfaatannya bisa dimanfaatkan oleh semua orang, semua lapisan, semua golongan gitu ya. Ini adalah sebuah bentuk kita berusaha melepaskan diri dari ketergantungan kita terhadap penguasaan atau dominasi oligarki batubara itu tadi.